Ternyata tidak semua orang tahu atau sadar terhadap apa yang diinginkan. Kalau Anda suka terhadap doa Anda, berarti kan semestinya Anda memikirkan sesuatu yang selaras dengan doa Anda, artinya kebaikan, itu berulang. Bagaimana Allah mau mengabulkan? Sementara energi yang paling kuat itu dipancarkan itu dari hati, dari perasaan kita. Kalau Anda berdoa ingin mobil misalkan, Anda harus tahu mobilnya itu apa dan seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini, Bagus Baraja. Senang bisa terus update membersamai Anda semuanya di setiap kesempatan, terutama malam menjelang tidur ya. Berfokus pada doa. Sebenarnya pun semua konten yang saya buat, semua video yang saya buat itu merujuk pada doa sebenarnya ya. Karena memang problem terbesar kita kan, atau pertanyaan besar kita adalah bagaimana caranya doa kita terkabul. Atau mungkin kalau dilihat dari sisi keterbalikannya, pertanyaannya adalah mengapa doa saya belum terkabul gitu. Sama sebenarnya. Mengapa doa saya belum terkabul, atau kenapa doa saya tidak terkabul. Padahal semua ikhtiar sudah dilakukan gitu kan. Nah, beberapa konten sebelum ini, 3-4 video sebelum ini sebenarnya merujuk pada doa. Nah, kali ini saya coba berikan beberapa cara. Sebenarnya caranya cuma 2 sih kalau ingin doanya mudah untuk diijabah. Sebenarnya bagi Allah semua doa itu mudah banget untuk diijabah. Tetapi doa itu kan tergantung kelayakan pendoanya, gitu lah. Tergantung bagaimana kelayakan, kesiapan, dan kepantasan kita sebenarnya. Jadi secara garis besarnya, kalau doa belum dikabulkan, itu kemungkinan besar walaupun tidak 100% ya, karena diri kita atau diri Anda mungkin belum layak, belum pantas. Itu saja sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa pantas terhadap doa-doanya kita. Saya coba buat simpel walaupun Anda mempraktekannya tidak sesimpel seperti apa yang saya sampaikan, tapi coba Anda simak dulu dan dikaji dulu, benarkah yang saya sampaikan? Karena sebenarnya semua dari kita, saya, Anda, siapapun Anda ya, itu sebenarnya punya pertanyaan yang sama sebenarnya, punya problem yang sama. Nah, saya coba ngulik-ngulik, saya coba kemas dengan penyampaian yang lebih singkat itu seperti apa. Nah, saya menemukan 2 cara sebenarnya, tapi agak sedikit panjang saya jelaskan ya. Yang pertama sebabnya adalah tahu persis apa sebenarnya doanya. Kita perlu, atau Anda perlu tahu secara persis, perlu tahu secara spesifik doa Anda itu apa sebenarnya. Maksudnya begini, ternyata tidak semua orang tahu atau sadar terhadap apa yang diinginkan. Nggak semua orang. Contoh begini, semua orang itu kan ingin atau berdoa yang baik ya, pasti semuanya dari Anda pasti kalau bicara finansial pengen kaya, pengen cukup lah mungkin, atau mungkin ingin sesuatu yang baik gitu, karena semua doa itu pasti baik. Tapi anehnya kalau doanya baik, kenapa yang sering diucapkan, dirasakan justru yang terbalik? Pengen baik tapi perasaannya lebih sering merasakan hal yang tidak baik. Contoh kalau kita bilang atau kita sebut saja keinginan kita finansial, berlimpah kaya ya. Tapi kenapa yang selalu difikirkan, dirasakan itu kemiskinan, takut gagal, meratapi kegagalan di masa lalu mungkin, takut tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Artinya yang dirasakan, difikirkan itu sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Nah, saya sering menganalogikan begini. Disebut cinta itu karena difikirkan berulang. Disebut suka itu karena difikirkan berulang. Kalau Anda suka terhadap doa Anda, berarti kan semestinya Anda memikirkan sesuatu yang selaras dengan doa Anda, artinya kebaikan, itu berulang.
Tapi nyatanya yang kita pikirkan berulang itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak kita inginkan. Nah, inilah yang menjadi jawaban sebenarnya kalau Anda punya pertanyaan, kenapa doa saya tidak dikabulkan oleh Allah? Bagaimana Allah mau mengabulkan? Sementara energi yang paling kuat itu dipancarkan itu dari hati, dari perasaan kita. Jadi semestinya kalau Anda berdoa positif atau baik, maka Anda perlu menyelaraskan pikiran, ucapan, perasaan Anda, serta tindakan juga. Kenapa di sini tindakan ngikut? Karena apa yang kita lakukan itu sebenarnya cerminan dari apa yang sebenar-benarnya doa kita. Jadi mulailah berpikir baik. Saya nggak nyuruh Anda untuk fokus pada impian Anda. Saking fokusnya nanti pikirannya cuma tertuang ke situ sampai lupa ikhtiar. Bukan begitu. Yang dimaksud fokus itu adalah menyelaraskan. Jadi kalau misalkan doamu adalah uang, misalkan kita coba spesifikan ya. Keinginan Anda uang. Kekayaan lah atau rezeki yang melimpah lah. Maka pikiran Anda terhadap uang itu harus baik. Yang sering saya sebut dengan istilah penilaian terhadap uang. Ya, penilaian terhadap uang itu harus baik. Ucapannya pun harus mencerminkan bahwa Anda itu benar-benar selaras dan tidak ada blok antara Anda dengan uang. Perasaan itu juga harus mencerminkan energi positif karena uang itu nggak akan datang pada orang-orang yang energinya negatif. Kemudian yang terakhir adalah tindakannya. Sebenarnya tindakan ini akan mengikuti dengan sendirinya, alamiah ini. Ketika mungkin Anda pernah ingat, saya rangkumkan doa itu seperti apa. Doa itu program diri, kemudian dari program itu nanti akan berubah menjadi ide, dan dari ide itu nanti akan terrealisasi atau diaplikasikan lewat sebuah tindakan. Jadi hukum action tetap berlaku di sini. Nah, itu yang pertama. Jadi harus tahu persis apa sebenarnya yang Anda doakan. Kesimpulannya di poin pertama ini adalah kalau Anda berdoa ingin mobil misalkan, Anda harus tahu mobilnya itu apa dan seperti apa. Kemudian kalau Anda ingin uang misalkan, Anda harus tahu juga uangnya itu berapa dan untuk apa. Ya, harus ada kebermanfaatan, itu pasti itu. Sekarang saya mau masuk pada poin yang kedua, karena cuma 2 poin sebenarnya. Ini cara aneh yang akan membuat doamu cepat terkabul sebenarnya. Anda tinggal praktekkan saja ya. Yang kedua adalah fokus pada perbaikan diri, bukan pada doanya. Tadi sempat saya singgung ya di poin pertama. Fokus pada perbaikan diri, bukan pada doanya. Nah, ini perlu digarisbawahi. Karena kalau kita terus-terusan fokus pada doanya, saya khawatir banget. Karena banyak sekali yang mengalaminya, error di jalan ya. Ketika fokus pada doanya, akhirnya lebih dekat pada kecewa. Kalau memang kita percaya sama Allah sebenarnya ya. Kalau kita memang percaya sama Allah, untuk apa lagi kita terlalu fokus memikirkan berulang apa yang kita inginkan. Ini letak pembedanya antara konsep loa pada umumnya dengan RKD yang sering saya sampaikan. Gitu. Walaupun sebenarnya sama-sama efektif sih sebenarnya ya. Tapi pikiran kita ini kadangkala kalau terlalu fokus atau melihat apa yang diinginkan saja, itu akan melupakan tugas-tugas yang lainnya. Gitu. Nah, kalau ditanya lebih cepat fokus pada perbaikan diri. Nah, sekarang perbaikan diri itu seperti apa? Ya, jelas kalau saya menggunakan logika saya begini. Kalau fokusnya pada perbaikan, berarti kan Anda harus tahu di mana yang tidak baik atau kesalahannya. Diidentifikasi dulu, ditemukan dulu kesalahannya apa. Sebenarnya kita tahu kok. Kalau kita sering komunikasi dengan diri sendiri atau kita sadar pada diri sendiri ini, kita tahu sebenarnya letak kesalahan kita di mana. Coba temukan 10 kesalahanmu, baik itu kesalahan berpikir, kesalahan bertindak, atau kesalahan rasa. Coba Anda tulis ya, 3 poin itu saja, kemudian temukan setidaknya mungkin 10 kesalahan Anda. Nah, dari 10 itu yang berhubungan dengan finansial kalau kita bicara tentang keuangan ya, dari 10 itu yang harus diberesin dulu, diperbaiki dulu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara memperbaiki? Pertama sadari dulu kalau itu salah. Karena masih banyak orang maksud saya, masih banyak sebagian di antara kita, mungkin Anda hari ini yang nonton, tidak benar-benar merasa punya salah. Cuma 3 aja prinsipnya. Temukan kesalahan cara berpikir. Ini ngomongin finansial ya. Temukan kesalahan tindakan. Dan
yang terakhir adalah kesalahan rasa. Nanti akan mempengaruhi ucapan Anda juga. Nah, setelah Anda tahu di mana letak kesalahannya, simpelnya berdamai dengan itu semuanya. Berdamai itu banyak cara sih sebenarnya. Tapi kalau di pembelajaran yang sering saya sampaikan, saya tetap menggunakan ritual-ritual yang orang-orang terdahulu sampaikan kepada kita dengan cara beristighfar. Cuma kan istighfarnya ini bukan istighfar yang hanya mengandalkan ucapan saja, tetapi istighfarnya itu dengan rasa. Coba deh, ketika Anda menemukan satu kesalahan, dirasakan baik-baik, kemudian diistighfarkan. Diakui, disadari, dan biarkan itu ada, kemudian lepaskan. Atau dengan cara diistighfarkan. Sesimpel itu sebenarnya. Walaupun pada realitanya, pada kenyataannya, ketika diamalkan atau dipraktekkan, ini tidak sesimpel seperti apa yang saya kira. Tapi ini besar kemungkinan kalau Anda bisa melakukannya, mengamalkannya. Kemudahan demi kemudahan akan Anda dapatkan. Sebenarnya seperti itu. Dan ini pun sebenarnya pintu awal saya memulai semua keilmuan ini. Saya menemukan atau saya identifikasi semua kesalahan saya. Cara berpikir saya, apa yang sering saya ucapkan, apa yang sering saya kerjakan, dan apa yang sering saya rasakan. Itu yang saya temukan dulu. Setelah saya temukan, baru saya beristighfar atas dosa-dosa atau kesalahan itu. Semoga bermanfaat teman-teman. Untuk Anda yang berminat untuk menggali ilmu ini lebih dalam lagi, yang akan saya bagi menjadi 3 konsep keilmuan. Pertama, kesadaran tauhid atau kesadaran bertuhan. Kemudian yang kedua adalah kesadaran spiritualitas, yaitu manusianya. Kalau yang pertama tauhid itu hubungan manusianya dengan Tuhannya, dengan Allah. Yang kedua adalah kesadaran manusianya adalah kesadaran hubungan antara dirimu dengan jiwamu, dengan dirimu yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran berlimpah, yaitu efek dari memahami 2 itu. Terima kasih teman-teman. Untuk pendaftarannya langsung hubungi Mbak Vista. Oh ya, acaranya di Sleman, di Jogja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.